Lapar kan dia, salapar pengen makan dia. Sebenarnya dari omongan-omongan netizen sih, yang banyak meremehkan saya, yang bilang kalau nanti KO apa segala macam, itu bukan suatu masalah buat saya. Saya buat motivasi biar saya latihan lebih keras lagi. Mungkin sebelah dia latihan 1 hari 4 kali, kita 1 hari 2 kali, tapi latihannya keras. Dan saya akan buktikan kalau saya bisa kasih kalah dia untuk makan dia nanti besok. Oke, besok kita akan makan-makan. Putra Abdullah, besok katanya mau jadi cemilan buat kakak Ungke. Dia banyak video saya tengok dekat TikTok sekarang, dia ajak saya berdansa atas ring. Saya tunjukkan esok cara-cara menari yang betul, okey? Alright. Apa tadi hasil face to face? Rasa geram. Kenapa rasa geram? Kata-kata Ungke sombong amat. Oke Putra, kamu punya fight bagus sangat. Dan saya pengen tanya kamu soal fight bersama Ungke. Ada pesan-pesan tak buat Ungke? Untuk Ungke, kalau dia mau berdamai, saya oke. Kalau dia mau diajak di match kickboxing pun, saya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Putra Abdullah ternyata ditantang kembali lagi oleh petarung dari Indonesia. Kok bisa? Ada apa ini? Apakah mungkin tidak terima dengan kekalahan kemarin? Inilah reaksi berbagai dari komentar netizen. Awalnya petarung dari Malaysia ini diremehkan. Bahkan katanya cukup di ronde pertama. Tetapi semuanya berbalik arah. Dan Putra Abdullah sebagai pemenang, beliau adalah sosok petarung yang sangat-sangat dingin. Tidak perlu membalas perkataan-perkataan yang besar. Cukup dibuktikan di atas ring. Dan kali ini Putra Abdullah ditantang lagi oleh petarung Indonesia, yaitu Kakak Cima. Kira-kira apakah Putra Abdullah akan memenangkan pertandingan kedua kalinya di Indonesia? Untuk sahabat-sahabatku semua, coba tulis di kolom komentar. Pertandingan di Bayon Combat kemarin memang sangat seru. Banyak netizen Indonesia yang justru mendukung Putra Abdullah. Ya, kenapa ya? Kok bisa mendukung Putra Abdullah? Dari segi komentar saya atau dari segi ungkapan saya, nampaknya kakak Ungke ini terlalu cakap sombong, terlalu cakap berlebihan. Padahal beliau ini kalau di Indonesia merupakan petarung biasa-biasa saja, tetapi sudah mengucapkan kata-kata yang tidak patut. Boleh sih, boleh kita istilahnya sebelum pertandingan tebar adu perkataan ya, tetapi janganlah kita melampaui. Dan pada akhirnya justru yang katanya kakak Ungke mau memakan Putra Abdullah justru harus KO di ronde pertama. Waduh, kok bisa seperti ini? Dan inilah reaksi berbagai dari komentar netizen. Dan katanya setelah kalah dari Putra Abdullah, katanya kakak Ungke ini merajuk, tidak mau berteman. Apakah benar itu semua? Daripada penasaran, kita simak videonya bersama-sama reaksi netizen ketika Putra Abdullah ditantang kembali oleh petarung Indonesia yang bernama Kakak Cima. Seperti apa reaksi para netizen? Kita simak bersama-sama. Surat terbuka untuk Putra Abdullah, fighter asal Malaysia ya. Tapi sebelum itu aku ucapkan selamat dulu untuk kemenangan Putra Abdullah ya, atas kemenangannya di Bayon Combat Showbiz 4. Tapi Putra Abdullah, mulai dari sekarang kau tuh harus banyak TC di luar negeri lah, jauh lah ya. Ke Kyrgyzstan, kalau nggak sekalian ke Meksiko biar bagus boxingmu. Karena postingan yang mengandung fightmu kemarin lawan kakak Ungke itu, komennya semua itu kayak kau harus menghadapi fighter yang lebih berat gitu, yaitu kakak Cima, kakak Cim. Jadi ya kau harus lebih banyak latihan sih. Yang kemarin latih 4 kali 1 hari untuk melawan kakak Ungke. Kalau untuk kakak Cim kau harus latihan kayak 12 kali lah dalam 1 hari. Jadi kau siap makan siang, istirahat setengah jam, lari gitu. Tidur siang, istirahat setengah jam, tidur, lari lagi persiapan gitu. Padding, mau tidur padding. Pokoknya 1 hari 12 kali lah ya. Karena persiapan kali ini nanti ke depannya jadi, itu nggak main-main gitu. Netizen ini udah komen dan pengen kakak Cim turun gunung untuk melawan kau Putra Abdullah. Jadi kayak semangat lah
Tanggapan Bang, Putra Abdullah versus Kakak Cima lagi rame. Ya, di sini saya akan menanggapi pertanyaan ini ya. Menurut saya, Kakak Cima belum waktunya lah, belum layak lah sebenarnya untuk berhadapan dengan Putra Abdullah. Masih sangat jauh secara kualitas. Jadi untuk Kakak Cima sebaiknya ya berlatih saja dengan baik dan juga diperbaiki untuk teknik bertinjunya, begitu. Tapi kalau seandainya memang mereka harus berhadapan, mereka harus bertanding, ya saya kira Kakak Cima akan menjadi korban berikutnya setelah Kakak Ungke. Seperti yang kita tahu, Kakak Ungke kemarin habis kalah melawan Putra Abdullah, begitu. Jadi menurut saya Kakak Cima easy fight buat Putra Abdullah. Itu adalah pertarungan mudah buat Putra Abdullah. Begitu. Begitu tanggapan saya mengenai Kakak Cima melawan Putra Abdullah. Terima kasih. Kalau abang bisa nggak kalahin Jordan Boy? Izin bang. Ya. Kalau ini di sini pertanyaannya kita fight dalam aturan apa? Nah di sini kan Bang Roy ini adalah seorang boxer. Bang Roy adalah seorang petinju. Jadi kalau kita bicara tentang tinju, ya kalau Jordan Boy fight melawan Bang Roy dalam aturan tinju boxing, ya saya kira dengan gampang saya akan mengalahkan Jordan Boy. Karena ini adalah spesialis Bang Roy. Bang Roy adalah seorang petinju, begitu. Tapi kalau dibalik juga, kalau Bang Roy fight di Muay Thai, ya tentu Jordan Boy akan memenangkan pertandingan. Respect begitu, untuk abangnya ini. Begitu bro. Jadi intinya begini, kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, Setuju mas. Kelebihan saya di boxing dan Jordan Boy kelebihannya di Muay Thai. Begitu. Kalau yang jelas begini, kalau Jordan Boy mau fight dengan saya di boxing, ya sudah pasti dengan mudah saya mengalahkan dia. Begitu, ya. Terima kasih, brother. Bang, gimana tanggapan lu Kakak Ungke kalah? Oh, Kakak Ungke kalah, kan sudah saya bilang, saya dukung semua Indonesia kecuali Kakak Ungke. Dan bukan karena apa ya, bukan karena benci atau bagaimana. Karena emang levelnya udah beda bro. Si Putra itu atlet yang aktif ya kan. Sedangkan Kakak Ungke latihan ketika ada event. Ya wajar beda lah, walaupun boxing itu bukan keahliannya si Putra ya, walaupun Putra itu jagonya itu di Muay Thai. Tapi kan kalau latihan terus, apalagi si Putra katanya latihan 4 kali sehari. Udah hampir kayak sholat cuy, sholat 5 kali, Putra 4 kali. Sedangkan Ungke pas mau tanding doang. Ya wajar lah. Tapi gue pilih Putra yang menang kemarin tuh bukan karena gue benci, tapi karena emang udah beda level. Putranya berani atau enggak? Woi Kakak Cim, Uy, lu latihan keras banget nih, buat apa? aduh, gue latihan keras kayak gini tuh karena kemarin gue di call out sama si Putra Abdullah. Korang rasa macam mana geng? Kakak Cima vs Putra Beyond 5. Tanya, gue latihan lebih keras. Beneran jadi nih lo join di Beyond 5 lawan si Putra? Ya kalau itu sih lihat nanti. Putranya berani atau enggak? Cima nonton apa Cima? Ini Putra Abdullah tantang saya. Terus gimana kita gimana? Tanggapan Cima apa? Sebelumnya assalamualaikum buat kalian semua dan buat Putra Abdullah, salam kenal. Kita sesama saudara di Muslim, sama-sama Muslim. Ya menurut saya gas aja sih. Kan rekor saya kan banyak seperti yang Putra Abdullah lihat itu. Belt saya banyak kan. Ya, netizen juga tahu lah siapa yang akan menang kalau saya lawan si Abdullah. Kapan mau digas? Pokoknya gue bakal latihan langsung TC ke Floyd Mayweather, langsung gue call malam ini juga. Jadi buat Abdullah, mendingan get ready aja, prepare. I'm coming to you. See you brother. Ini tambah semakin seru ya episode selanjutnya karena Putra Abdullah pemenang kemarin yang memenangkan pertandingan melawan Kakak Ungke kini akan kembali melawan dengan Kakak Cima di Beyond Combat 5. Wow, semakin menarik nih. Tentunya jika Putra Abdullah meraih kemenangan lagi, ini sungguh suatu prestasi yang luar biasa. Tetapi dari komentar netizen ternyata banyak yang meragukan Kakak Cima bahwa
kalau Kakak Cima bertanding dengan Putra Abdullah belum waktunya, disuruh latihan dulu. Tetapi Kakak Cima pun juga sudah siap bersedia. Ya, mudah-mudahan kalau dari segi pandangan saya mereka ini bertemu dan seru. Sebagai atlet muda, kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang sejati? Ini bukan antara kita saling membenci satu sama lain, bukan ya. Karena sebuah pertandingan sukan itu menyatukan, tak kisah dari negara manapun. Tetapi sebagai seorang atlet juga tidak boleh berkata-kata sombong dulu, takutnya nanti jadi macam Kakak Ungke yang dicibir oleh netizen kita sendiri dan tidak didukung karena kata-katanya sombong duluan, ketika di atas ring kalah duluan. Waduh, gimana jadinya ya? Meskipun di Bayon Combat kemarin pemenang utamanya adalah tim Indonesia karena didominasi yang menang tim Indonesia, dan tim Malaysia hanya satu pemenang, yaitu Putra Abdullah. Tetapi sangat seru sahabatku semua. Dan tentunya dengan adanya sukan seperti ini makin mempererat antara Indonesia dan Malaysia. Lalu bagaimana tanggapan Putra Abdullah tentang tantangan Kakak Cima? Dan benarkah Kakak Ungke merajuk katanya tidak mau berteman dengan Putra Abdullah? Kita simak videonya, reaksi berbagai komentar netizen dan juga komentar daripada Putra Abdullah. Ampun. Gimana Kakak Ungke bang? Saya rasa alhamdulillah Kakak Ungke pun baru lepas operasi bahu. Sebab saya bagi tahu, bahu kalau dislocate, kalau korang tak operasi memang makan masa. So better dia operation, dia berehat 6 bulan, training slow balik, dapat momentum slow balik, barulah dia lawan. Kalau saya jadi dia, saya macam tu geng. Sebab bahu ni bukan benda yang kita boleh buat main geng. Lagi-lagi dia boxer, dia Muay Thai, dia boxer kan, boxing fighter. So memang perlu operasi teruslah. Putra, ada orang tanya, betul ke awak nak lawan Kakak Cima? Enggak geng. Bercanda saja geng. Kita bercanda sama Kakak Cima. Kakak Cima kalau dia jumpa saya, dia senyum-senyum, tegur baik geng. Dia baik geng. Kakak Cima baik geng dengan saya. Aku tak setuju geng. Kakak Cima banyak dia punya sabuk geng. Tak berani aku. Bang, gimana tuh Kakak Ungke? Mental aman bang? Aduh, kayak mentalnya nggak aman. Karena apa? Karena dia tidak mau maafkan sama Putra Abdullah. Itulah kita jadi negara, tidak mau respect sama Putra Abdullah, dan tidak mau dibalas, ya kan? Di mana jiwa kesatriannya? Pokoknya jangan joget kayak gini, baik. Nah, dia, oke. Itulah kasihan Putra Abdullah, dia mau berkawan sama Kakak Ungke tapi Ungke tak mau terima. Ya, tak usah mau berkawan lah sama Kakak Ungke ya. Itu orang macam budak kecil, mudah merajuan, mudah baperan, oke? Dia taunya tuh joget-joget aja, oke? Kalau Putra Abdullah mau berkawan sama Kakak Ungke, dia harus bisa joget pakueta, oke? Penjelasan Putra Abdullah tentang Kakak Ungke. Kenapa dia tidak jenguk Kakak Ungke? Awak tak pergi melawat Kakak Ungke ke? Tahu dah geng. Mungkin dia tak nak bersahabat dengan saya je. Mungkin macam tak mau kawan je guys. Merajuk. Tak tahulah. Saya cuba sebab saya berani janji saya enggak lawan Ungke di kickboxing. Percayalah, saya berani janji tak akan jadi. Tak akan terjadi geng. So kalau macam tu saya tak akan lawan dia, betul tak? So apa kata kita berbaik-baik? Tapi tak tahulah geng macam mana nak cakap. Putra pukul Ungke sakit tak? Tak boleh cakap. Dia cakap sombong pula. Pakai pukul lagi. Petarung dingin. Rodan boy. Boleh cerita kenapa jodoh berkala awal. Dia over excited geng. Dia ada target dia sendiri tapi tak menjadi geng. Putra Abdullah gimana? Untuk Putra Abdullah saya respect sekali. Untuk Putra Abdullah saya respect karena ya dia udah latihan mati-matian, membanggakan negara. Respect, champion.
soal yang dia bilang saya tidak mau berteman itu tidak ya guys. Soalnya ya kan saya tidak terima DM apa-apa dari dia, saya tidak terima chat, WA semua dari dia. Terus kalau bilang saya tidak mau berteman itu tidak benar. Kalau berteman ya berteman. Merajuk ke Saputan. Guys, jadi di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang selalu support saya, dan saya minta maaf untuk kalian. Nah, di sini saya ingin izin jawab kalian punya komentar-komentar. Nih yang pertama yang bilang, "Bang, kenapa udah cedera dislok masih tetap mau ikut pertandingan?" Ya, kenapa? Ya karena ini kesempatan besar sekali dalam saya punya hidup. Saya bisa tarung di atas ring, bawa nama negara, kesempatan paling besar sekali. Jadi dalam saya punya prinsip, saya lebih baik berjuang dulu daripada saya menyerah di awal. Intinya kemarin itu saya bangga sekali dan hasilnya kurang memuaskan, tapi itu udah menjadi momen paling membahagiakan dalam saya punya hidup. Dari saya kecil sampai saat ini, itu momen paling berharga sekali dalam saya punya hidup, bawa nama negara. Dan pertanyaan yang kedua yang bilang, "Bang, kenapa udah selesai pertandingan tapi nggak mau respect sama Putra Abdullah?" Guys, kemarin selesai tanding, saya langsung memutuskan untuk operasi. Jadi saya harus ikut prosedur-prosedur dari rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya langsung MRI, terus langsung rongsen, habis itu langsung operasi. Makanya saya tidak sempat untuk buka media sosial. Yang kemarin-kemarin jawab-jawab kalian punya komentar-komentar itu saya punya manajer, karena saya punya media sosial selama beberapa hari kemarin itu yang pegang saya punya manajer. Jadi saya juga bingung, dari pihak dia bilang dia tidak boleh jenguk saya, sedangkan dari pihak dia tidak ada yang konfirmasi ke saya punya manajer soal mau jenguk saya. Tidak ada chat, tidak ada DM Instagram, sama sekali tidak ada. Itu saya juga bingung pas kemarin di live dia bilang dia mau jenguk tapi tidak boleh. Itu sama sekali tidak ada ya guys. Kalau mau jenguk ya silakan jenguk. Intinya apa yang terjadi di pertandingan kemarin itu sama sekali tidak membuat saya punya mental jatuh. Malahan dengan apa yang terjadi sekarang, saya udah operasi, itu akan membuat saya lebih kuat lagi untuk kembali ke pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya akan jauh lebih kuat daripada Kakak Ungke yang sebelumnya. Respect untuk Kakak Ungke karena beliau jiwa pejuangnya begitu sangat luar biasa. Tetapi di sini saya juga ingin memberikan sedikit komentar kepada Kakak Ungke sebelum bertanding. Jangan cakap besar dulu, jangan cakap sombong dulu, dan pada akhirnya Kakak Ungke harus KO di babak pertama. Tidak sesuai apa yang Kakak Ungke katakan sewaktu sebelum pertandingan, katanya saya mau makan Putra Abdullah, tetapi pada faktanya Kakak Ungke yang kalah duluan. Mungkin itu juga membuat netizen tidak menerima kata-kata Kakak Ungke ya, karena kata-kata Kakak Ungke ini bernada sombong dulu sebelum bertanding. Harusnya saling respect dulu lah Kakak Ungke, ya kan, buktikan dulu, jangan cakap besar. Dan mengenai tentang katanya Kakak Ungke dan Putra Abdullah tidak mau berteman, kedua-duanya itu sudah memberikan penjelasan, dan saya pun juga bingung ya sebenarnya mana yang betul, karena kedua-duanya katanya juga mau berteman. Oke, kita doakan yang terbaik untuk Kakak Ungke dan Putra Abdullah. Respect untuk kedua-duanya, dan tentunya sukan menyatukan, bukan untuk saling bermusuhan. Dan episode selanjutnya Putra Abdullah akan menerima tantangan lagi dari Kakak Cima. Tetapi netizen pun juga meragukan Kakak Cima. Kira-kira siapakah yang akan jadi pemenang selanjutnya? Mungkinkah Putra Abdullah akan menjadi pemenangnya? Kita tunggu episode selanjutnya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jika suka dengan video reaksinya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, dan komen. Kakak Ungke jangan merajuk, berteman yang baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.